Shalom, saudara. Tahukah saudara bahwa pengharapan itu sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saudara dan saya? Sebab begini, saudara, selama masih ada harapan, setiap manusia, saudara dan saya, dapat menanggung yang namanya kegagalan, kesakitan, kesulitan, problema, kesusahan dalam bentuk apapun, bahkan yang paling berat sekalipun, saudara masih bisa menanggungnya selama saudara memiliki pengharapan. Hari-hari ini saya temukan banyak orang yang sedang panik. Panik karena apa? Tidak ada bayangan bagaimana nanti jalan keluarnya seperti apa. Pertolongannya datang dari mana. Banyak orang yang gelisah. Kenapa gelisah? Karena segala sesuatu tidak pasti. Gelisah itu karena segala sesuatu tidak pasti. Pekerjaan nggak pasti. Akhir tahun nggak pasti. Awal tahun nanti juga nggak pasti. Sama seperti orang yang tinggal di pinggiran sungai yang sedang hujan lebat. Itu mereka gelisah. Karena apa? Jangan-jangan banjir. Tapi ditanya banjirnya kapan? Nggak tahu. Lalu apakah pasti banjir? Juga nggak tahu apakah akan datang banjir atau tidak. Jadi segala sesuatu nggak pasti sehingga gelisah. Dan saya temui banyak hari ini orang mengalami kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan usaha, kehilangan keluarga. Tapi satu hal yang saya ingin mau ingatkan buat saudara. Saudara boleh kehilangan semuanya. Tapi jangan sampai saudara kehilangan yang namanya pengharapan. Hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang mentok, atau saudara merasa nggak tahu lagi mau bikin apa, dan akhirnya yang saudara lakukan adalah apa? Hanya rutinitas, saudara melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan, tapi tanpa harapan, tanpa cita-cita, tanpa mengharap sebuah buah yang dari apa yang saudara kerjakan. Hei, kalau saudara sedang mengalami ini, mari saya beritahu buat saudara, saudara sedang lelah, dan mungkin hati saudara berkata, aku sudah capek, aku sudah lelah. Dan kalau saudara mengalami panik, gelisah, saudara berkata hari ini aku capek, mari saya beritahu buat saudara, saudara termasuk orang yang sedang kehilangan pengharapan saudara. Ini dia. Sebab tanpa pengharapan masa depan itu jadi gelap, saudara. Ini membuat membuat apa? Hidup ini menjadi kosong. Hari-hari ini menjadi hampa. Sekali lagi kalau saudara mengalami panik, gelisah, capek, lelah, saudara merasa hidupmu hampa, saudara sedang kehilangan pengharapan, saudara. Ini dia. Harapan itu adalah keyakinan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ini dia. Kalau saudara sudah tidak ada harapan ini, apa yang akan membuat saudara raih? Harapan itu bukan begini. Ya kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa kita pasrah. No, no, no. Itu bukan pasrah. Itu menyerah, saudara. Sebab di dalam pengharapan itu ada kekuatan. Di dalam pengharapan ada semangat. Di dalam pengharapan ada keyakinan. Dalam Kingdom Lifestyle kita hari ini, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8, 5 sampai dengan yang ke-8, itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki pengharapan yang kuat, saudara. Ibrani 6 ayat 19 saya bacakan buat saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Sauh itu apa? Jangkar. Kalau saudara ada kapal, itu selalu punya jangkar. Ini dia. Dan jangkar itu diturunkan agar apa? Agar kapal itu tidak terseret arus. Ini dia. Dan jangkar ini harus ada yang menghubungkan antara jangkar dan kapal, yaitu rantai. Dan sauh ini apabila dibandingkan dengan ukurannya kapal, sauh ini sangat jauh lebih kecil dari ukuran kapal, tapi bisa menahan kapal yang besar agar tidak hanya terbawa oleh arus. Sama dengan hidup saudara. Pengharapan saudara mungkin bisa goyah, diterpa penderitaan, tetapi selama saudara tetap memiliki kepercayaan saudara kepada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, tetap mempercayakan diri saudara kepada Tuhan, maka hidup saudara tidak akan pernah hanyut, saudara tidak akan pernah tenggelam dipermainkan oleh ombak dari kehidupan ini. Ini dia. Jadi apa itu kepercayaan saudara? Itulah tadi yang saya sebutkan, itulah iman. Pengharapan akan menjadi kuat jika saudara punya iman dan berserah kepada Tuhan. Berserah itu apa? Mempercayakan diri saudara kepada Tuhan. Ini dia. Makanya Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar pengharapan saudara apa? Kenapa berani saudara kenapa berani saudara berharap? Karena iman, karena saudara mempercayai Tuhan saudara dan saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah kepada siapa saudara beriman hari ini? Kepada siapa saudara mempercayakan diri saudara? Itu pertanyaannya siapa? Pertanyaannya hari ini, saudara. Ini dia. Jadi gambaran yang paling jelas saya beri penjelasan buat saudara-saudara mengenai iman dan pengharapan ini. Nah, kalau pengharapan itu adalah jangkarnya, maka iman itu adalah rantainya. Dan hidup saudara adalah kapalnya. Jadi tanpa iman, pengharapan jadi sia-sia. Sebab seperti jangkar tanpa rantai, saudara. Ini dia. Hari ini, mari kembalikan iman percaya saudara. Caranya bagaimana? Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi tetap belajar taat, tetap belajar percaya, tetap belajar mempercayakan diri saudara kepada Tuhan.
Ini dia. Sebab sama seperti jangkar diturunkan, saudara nggak bisa lihat lagi itu jangkarnya. Tetapi iman saudara, rantainya yang memastikan bahwa jangkar itu tetap ada di bawah. Sama saudara. Mungkin pengharapan saudara masih di depan, pengharapan saudara belum terlihat, tapi iman saudara yang tetap meyakinkan saudara bahwa pengharapan saudara masih ada di sana. Ini dia. Sebab pengharapan itu ada di masa depan. Saudara belum lihat, tapi iman saudara tetap meyakinkan saudara saat ini. Jadi harapan itu ada di masa depan, iman itu ada di masa sekarang. Jadi hari ini, sekarang ini yang harus saudara lakukan adalah apa? Tetap belajar percaya. Sama seperti Yesus belajar percaya dan taat. Belajar percaya, belajar mempercayakan diri pada Tuhan dan janji-janjinya. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Dan maka pengharapan saudara yang hilang akan kembali hidup. Tetap percaya dan berharap saudara hari ini. Happy weekend. Kingdom Lifestyle hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.